Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, jumpa lagi dalam renungan harian untuk kita di akhir pekan ini. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam 1 Timotius 1 ayat yang kelima. Demikian. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Demikian. Saudara-saudara, firman ini merupakan nasihat sekaligus ajakan bagi Timotius yang disampaikan oleh Paulus sebagai rasul yang menyatakan diri bahwa dia adalah pembimbing rohani dari Timotius. Sedangkan Timotius adalah anak rohani yang sangat muda, dan di dalam kemudaannya dia harus memikul tanggung jawab yang besar sebagai guru dan sebagai pemimpin jemaat di jemaat Efesus. Paulus sadar bahwa sesungguhnya di dalam kemudaan dari Timotius, sesungguhnya dia belum layak untuk menjadi guru. Karena dia belum banyak pengalaman, belum banyak hal yang dia tahu tentang pengalaman hidup. Sehingga ketika dia akan membimbing para jemaat di Efesus, sesungguhnya dia butuh masukan, dia butuh nasihat supaya dia dimampukan untuk membimbing jemaat. Itu sebabnya Paulus mengingatkan Timotius sekaligus menasehati, membekali Timotius supaya sebagai anak rohaninya dia akan bertumbuh dalam pelayanannya di tengah-tengah pelayanan gereja pada waktu. Saudara-saudara, inilah tanggung jawab moral dari orang tua kepada anak. Dari orang-orang yang sudah banyak makan asam garam kehidupan kepada orang-orang yang muda. Bahwa biarkan orang tua mendidik setiap generasi muda, mempersiapkan generasi muda supaya mereka hidup di dalam kebenaran dan hati yang tulus. Apa yang dilakukan oleh Paulus menjadi keteladanan bagi kita di sepanjang masa kehidupan orang-orang percaya. Setiap orang-orang tua hendaknya dengan sungguh-sungguh mempersiapkan generasi muda. Sebab generasi muda adalah generasi gereja. Sehingga tanggung jawab moral itu bukan hanya dipikul oleh pendeta, bukan hanya dipikul oleh para pelayan penuh waktu, bukan hanya dipikul oleh para penatua, tetapi lebih daripada itu, tanggung jawab itu adalah tanggung jawab kita. Paulus mengingatkan juga kepada Timotius supaya mereka hidup di dalam kesucian hati. Karena dengan demikian, karena kesucian hati itulah maka firman Tuhan akan sungguh-sungguh mereka hidup. Sehingga hati nurani mereka betul-betul mengarahkan mereka dalam perjalanan kehidupan. Maka di saat yang sama firman ini mengingatkan kita semua supaya kita belajar untuk selalu memurnikan hati kita, menyucikan hati kita melalui kebenaran firman. Sebab oleh karena keadaan kehidupan kita, mungkin karena berbagai persoalan, kesulitan, sehingga hati kita sering terkontaminasi oleh keinginan-keinginan dunia. Tuhan mau menginginkan supaya hati kita betul-betul kita arahkan hanya kepada kebenaran firman, sehingga dalam seluruh aktivitas kehidupan kita, kita boleh melakukan hal-hal baik. Kita boleh untuk saling menopang, saling menolong, bahu-membahu di dalam kewajiban kita di gereja dan juga di dalam kehidupan kita. Dalam kontaminasi kehidupan kita oleh karena keinginan-keinginan daging, Tuhan mau mengingatkan kita supaya sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran kita. Saudara-saudara, sehubungan dengan tahun 2022 adalah tahun kesehatan. Maka biarlah kita bersehat antara jemaat, para penatua dan para pelayan penuh waktu di tengah-tengah gereja. Dan bukan hanya di gereja, lingkupan kehidupan masyarakat menjadi sasaran kita untuk memberitakan Injil kebenaran Tuhan, untuk memberitakan kabar sukacita. Dengan pertama sekali kita belajar untuk memurnikan hati kita, menyucikan hati kita, supaya oleh karena kemurnian itu maka kita digerakkan untuk selalu melakukan hal-hal yang sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Dari ke-12 rasul, mereka terus memberitakan Injil hingga sampai kepada kita saat ini. Maka tugas yang sama juga yang akan kita emban, supaya kita pergi
memberitakan Injil kesukaan melalui seluruh kehidupan kita, seluruh aktivitas kita. Apapun pekerjaan Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah itu menjadi sarana pewartaan Injil keselamatan, sehingga dunia ini semakin memurnikan hatinya untuk tunduk di dalam kebenaran firman. Selamat mewartakan kabar baik, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.